Ensiklik Laudato Si itu menjadi dasar landasan pijak pemikiran yang lahir dari almarhum Monsinyur Philip Sackler. Ensiklik ini menjadi pintu di mana uskup mulai bertindak. Jadi jauh sebelum itu ada refleksi tentang bagaimana bisa membantu masyarakat agar bisa mempertahankan apa yang menjadi hak mereka, terutama tanah, dan bagaimana mengelola itu. Hari ini kita berhadapan dengan banyak realitas di mana-mana, disorong dengan kasus nikel, tanah rakyat mau direbut. Di mana-mana ada perkebunan sawit. Di Merauke ada soal PSN. Rencana nanti di Wamena ada PSN untuk padi juga, 2.000 hektar. Ini semua jelas akan mengorbankan tanah rakyat. Karena program ini tidak mungkin mereka tanam padi, tanam sawit, tanam jagung dan macam-macam itu di atas angin, tidak bisa. Itu beredarnya slogan-slogan pendek dari Monsinyur Sackler. Oh, seperti jangan stop jual tanah. Bukan jangan stop, jangan jual tanah. Ya. Kalau jangan stop itu artinya terus jual. Ya, jangan stop jual tanah. Stop jual tanah. Gereja menyadari bahwa gereja tidak bisa sendiri terhadap sana. Ya. Itu beberapa kali sejak 2016 sebenarnya. Memang ini refleksi panjang, tapi sebagai gerakan tungku api itu gereja Keuskupan Timika baru mulai men-setup itu, baru mulai membicarakan ini lebih besar ya, lebih besar keluar ke banyak pihak keluar baru 2016. Kalau Uskup dia bilang itu orang Papua tidak hidup dari hasil jual tanah, tetapi dari hasil olah tanah. Atau orang Papua tidak bisa hidup tanpa tanah. Orang Papua tidak bisa hidup dari kelapa sawit, tetapi dari hasil olah tanah. Dan macam-macam slogan pendek-pendek yang beredar di macam-macam platform media sosial itu. Halo sahabat Komsos dimanapun berada, saya juga mau sapa warga masyarakat setanah Papua dan secara khusus umat Katolik di Keuskupan Timika. Terimalah salam kami, Amulongo Nimo Timi Saipa, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini di podcast yang pertama kali yang secara khusus berbincang tentang sebuah gerak pastoral bersama yang dicetuskan oleh almarhum Bapak Uskup John Philip Sackler sebagai gerak pastoral bersama dengan sebuah nama besar, yaitu Gerakan Tungku Api Kehidupan, singkat sebagai GERTAK. Nah, pada kesempatan ini juga telah hadir bersama saya kedua narasumber, yaitu Pak Saul Wanimbo dan Pak Rudolf Kambayon. Baik, sore ini kita akan berbincang-bincang, dan podcast kali ini juga didukung oleh Signis Indonesia. Baik, kita masuk pada perkenalan kepada Pak Saul dan Pak Rudolf. Dipersilakan. Ya, saya Pak Rudolf Kambayong. Saya sehari-hari ada di kantor Keuskupan, bekerja di Komisi Keadilan dan Perdamaian. Dalam struktur komisi, saya sebagai sekretaris. Demikian, terima kasih. Saya Saul Wanimbo, kerja hari-hari di kantor Keuskupan Timika di Sekretariat Keadilan dan Perdamaian. Kebetulan kami diminta karena
Sekretariat Keadilan Perdamaian atau yang disingkat SKP itu berurusan langsung dengan gerakan Tungku Api Kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Pak Saul dan Pak Rudolf yang sudah memperkenalkan diri. Dan sahabat Komsos sekalian, perkenalkan nama saya Rico Fangoy, bertindak sebagai host pada episode yang pertama dan pada podcast pada kesempatan ini. Baik, setelah perkenalan ini kita coba melihat sedikit lebih sebagai latar belakang mengapa almarhum Monsignor John Phillips memberikan sebuah tawaran dan menjadi gerak bersama. Refleksi atas ensiklik Laudato Si itu menjadi dasar landasan pijak pemikiran yang lahir dari almarhum Monsignor Phillips Saksi. Dan karena itu pada kesempatan ini kita akan berbincang selama 30 menit ke depan terkait dengan apa latar belakangnya dan juga arah dan tujuan, siapa saja yang terlibat di sana. Nah, karena itu kita akan ngobrol bersama. Baik, kesempatan ini kepada Pak Saul dan Pak Rudolf. Kira-kira siapa yang lebih dulu mau mencoba memberikan sebuah pencerahan, penjelasan tentang latar belakang, tentang gertak atau gerakan Tungku Api Kehidupan? Silakan. Gerakan Tungku Api Kehidupan ini sebenarnya merupakan pergumulan panjang. Sudah mulai dipikirkan itu jauh sebelum ensiklik Laudato Si ada. Kalau saya tidak ingat, 8-9 tahun sebelumnya Uskup sudah coba kita beberapa pihak berbincang-bincang bagaimana membantu masyarakat untuk bisa menjaga dan mengelola tanahnya agar bermanfaat bagi mereka. Uskup secara spiritual itu mendapat kekuatan dalam ensiklik, jelas dalam ensiklik Laudato Si. Dia mendapat kekuatan di sana, bahkan kalau boleh dibilang itu ensiklik ini menjadi pintu di mana Uskup mulai bertindak. Jadi jauh sebelum itu ada refleksi tentang bagaimana bisa membantu masyarakat agar bisa mempertahankan apa yang menjadi hak mereka, terutama tanah, dan bagaimana mengelola itu. Hari ini kita berhadapan dengan banyak realitas di mana-mana, disorong dengan kasus nikel, tanah rakyat mau direbut. Di mana-mana ada perkebunan sawit. Di Merauke ada soal PSN. Rencana nanti di Wamena ada PSN untuk padi juga, 2.000 hektar. Ini semua jelas akan mengorbankan tanah rakyat. Karena program ini tidak mungkin mereka tanam padi, tanam sawit, tanam jagung dan macam-macam itu di atas angin, tidak bisa. Mereka pasti butuh tanah dan akan mengorbankan tanah rakyat. Kita punya pengalaman panjang misalnya dengan beberapa perusahaan, katakan perusahaan sawit di Arso atau di Manokwari atau di mana saja. Tanah-tanah hutan di mana dulu menjadi daerah tempat masyarakat asli mencari makan, menggantung hidupnya di sana, meramu apa yang mereka perlu untuk konsumsi hari-hari. Semua sekarang beralih ke pendidikan. Siapa yang punya sekarang? Jelas perusahaan-perusahaan. Masyarakat lalu kehilangan bukan hanya tanah, tetapi juga kehilangan ruang untuk hidup. Ruang mereka menjadi semakin sempit. Bahkan obat-obatan daerah-daerah yang dikatakan sakral untuk hal-hal religius semua hancur. Gertak ini bermaksud untuk bagaimana membantu masyarakat agar hal-hal macam ini bisa terjaga dan terpelihara. Karena di dalam hutan, di dalam apa yang kita sebut di atas tanah itu, segala macam hal itu ada, entah itu hal yang bersifat ekonomi tetapi juga spiritual. Nilai-nilai banyak ada di situ.
Jadi dari sejarahnya itu uskup ini sudah bergulat agak lama. Dia diberi kekuatan spiritual ketika muncul ensiklik Laudato Si. Nanti Rudolf bisa sambung bagian itu. Oke, terima kasih Pak Saul yang sudah mencoba memberikan latar belakang apa saja yang terjadi dalam pandangan penglihatan almarhum Bapak Uskup, akhirnya muncul sebuah refleksi. Nah, sampai pada tingkat ini kita mau coba melihat lebih dalam tentang ensiklik Laudato Si mau menyampaikan tentang apa untuk tidak hanya untuk kita kehidupan di Papua secara umum dan juga tidak secara khusus di Keuskupan Timika, tetapi ini menyangkut dunia menjadi tempat tinggal bersama. Oke. Baik, kesempatan Pak Rudolf mungkin sedikit masuk menjelaskan tentang ensiklik Laudato Si yang menjadi hubungannya dengan gerakan Gertak itu sendiri. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Saul bahwa ensiklik Laudato Si ini memang ensiklik yang secara khusus bicara mengenai krisis lingkungan yang terjadi di dunia ini, di bumi ini, dan muatannya ada soal keadilan sosial di sana dan tanggung jawab bersama untuk menjaga, memelihara bumi ini sebagai rumah kita bersama. Nah, tanggung jawab ini yang sebenarnya juga digumuli cukup dalam oleh Monsignor Johannes Philippus Saklin, sehingga seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saul Manimbo, bagian ini yang kemudian dicoba dilihat, tanggung jawab ini coba dilihat dan direfleksikan, coba dicari bagaimana hubungannya dengan situasi dan keadaan pastoral di Keuskupan Timika, dan coba menganimasi, coba mengajak banyak pihak lain untuk terlibat di dalamnya secara bersama-sama, coba menjaga rumah bersama ini. Sebenarnya tadi juga disebut, sudah disampaikan oleh Pak Saul, sebenarnya ini terlahir dari banyak soal refleksi yang cukup panjang, perkembangan yang terjadi begitu cepat di dunia ini, termasuk di Papua. Ada cara-cara pendekatan untuk coba memanfaatkan, menggunakan sumber-sumber daya yang ada, yang kadang-kadang melampaui apa yang kita bayangkan sebagai manusia, secara khusus di Papua yang perlahan-lahan juga coba menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada, dan kadang-kadang masyarakat umat di Papua dalam kenyataannya ada dalam posisi yang tersisih secara berkelanjutan, terus-menerus terjadi bertahun-tahun lamanya. Jadi ada, seperti tadi sudah disampaikan, sebenarnya dampak dari itu situasi masyarakat, situasi umat itu terus dipojokkan. Tadi kalau ada aspek keadilan sosial, di situ persis masyarakat tidak mendapat bagian secara wajar, terutama sebagai manusia. Padahal mereka juga punya hak yang sama, semua insan punya hak yang sama untuk mendapat kehidupan yang lebih layak, wajar sebagai manusia. Ini Pak Riko, ini kalau kita masuk sedikit lagi, ini bukan soal perusahaan masuk lalu masyarakat tersingkir, bukan hanya itu. Ini ada cerita lain yang bilang begini toh, orang punya konotasi pertama atau stigma itu bahwa Papua tertinggal, gitu. Ada itu. Nah, lalu bagaimana pemerintah melihat daerah yang tertinggal ini mau didorong, dipompa supaya maju sama dengan tempat lain? Itu istilah yang biasa digunakan. Padahal untuk sama dengan tempat lain, taruhlah Jawa. Orang sudah kontak dengan dunia luar itu 300 sekian, sekarang mungkin 400-an tahun. Kami di Papua ini
taruhlah batas maksimal 150. Startnya sudah lambat ini, sudah beda start, beda hampir 300 tahun. Lalu engkau paksa supaya yang 300 tahun tertinggal ini untuk lebih kencang dan ketemu engkau. Ini satu, jelas tidak mungkin. Itu satu. Yang kedua itu nilai lain itu karena melihat Papua sebagai yang tertinggal, lalu teori dan segala macam program itu diatur di sana, di daerah yang katanya maju itu untuk diterapkan di sini. PSN dan sebagainya ini kan hasil dari itu yang ternyata tidak cocok. Makanya di Merauke ada perlawanan, di Raja Ampat ada perlawanan, di mana-mana ada perlawanan. Nah, sehingga kita tidak bisa bilang bahwa atau tidak semudah itu kita mengatakan bahwa semua program dari pusat itu baik. Saya pikir memang harus disaring mana yang cocok, mana yang tidak. Kalau program-program yang menghancurkan macam itu, mungkin perlu moratorium untuk lihat pendekatan yang lebih baik. Nah, begitu. Oke, artinya bahwa kenyataan yang ada saat ini ada begitu banyak program yang masuk di Papua pada umumnya, tetapi juga di kita sendiri yang ada di wilayah Keuskupan Timika itu juga mengalami dampak-dampak itu. Dan pasti di tingkat akar rumput umat, warga masyarakat terus bertanya bagaimana posisi gereja dalam hal ini untuk mencoba berada mendampingi umat dalam seluruh keprihatinan mereka. Dan ini mungkin menjadi salah satu jawaban dengan gerakan Tungku Api Kehidupan. Apakah ini dilihat juga menjadi sebuah solusi untuk gereja hadir, ada di tengah-tengah umat dan lebih luas di tengah masyarakat untuk mendampingi juga gereja mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh umat-umat kita. Kira-kira tanggapan Pak Saul, Pak Rudo? Sekali lagi saya mau sampaikan ini aspek keadilan sosial itu, keadilan sosial. Jadi ini bersentuhan dengan hal yang sangat mendasar, itu sebenarnya hak untuk hidup itu, Hak hidup ya, hak hidup itu kepada semua insan. Memang dalam pastoral memang kadang-kadang khusus itu diarahkan kepada orang, tapi sebenarnya gereja hadir untuk semua insan. Tokoh adat, ada kelompok tokoh perempuan, macam-macam pihak di situ. Untuk kita sama-sama melihat kita semua punya hak yang sama itu, dan gerakan macam begini itu tidak bisa kita jalan sendiri. Kalau kita tetap mau pro kehidupan, kita harus buat bersama-sama. Betul sih, hari ini kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama duduk sini berancang bagaimana caranya untuk kita tetap lestari di dalam dunia yang berkembang saat ini. Jadi ini satu peluang, dan gereja menyadari bahwa gereja tidak bisa sendiri bergerak di sana. Iya. Itu beberapa kali sejak 2016 sebenarnya. Memang ini refleksi panjang, tapi sebagai gerakan Tungku Api itu gereja Keuskupan Timika baru mulai men-setup itu, baru mulai membicarakan ini lebih besar ya, lebih besar keluar ke banyak pihak luar baru 2016 dengan coba mengajak pihak-pihak. Ada kelompok, jadi saya ingat waktu itu 2016 itu gereja Keuskupan coba mengumpul ini untuk di wilayah Timika karena baru mulai launching itu. Ada kelompok dari suku, ada Mume juga dikumpul, ada kelompok Kamoro juga dikumpul, ada pemerintah dan pihak-pihak lain juga dikumpul dan coba bicara ini sebagai launching, coba menyampaikan bahwa Semakin memperkenalkan ini bahwa kita mesti bersama-sama dalam gerakan Tungku Api Kehidupan ini, karena ini kebutuhan kita bersama, ini hak kita bersama untuk tetap lestari di bumi yang menjadi rumah bersama. Rumah Ya. bersama. Kita sepakat bahwa
bumi ini tidak bisa dikotak-kotak, tetapi menjadi sebuah tempat di mana kehidupan itu tumbuh, hidup, dan berkembang, sehingga kita sepakat bumi adalah rumah kita bersama. Baik, bahwa ada begitu banyak kelompok-kelompok ya yang boleh katakan menjadi yang akan menjadi stakeholder untuk bersama-sama bergandengan tangan, dan gereja memprakasai itu lebih dulu dan mencoba menyapa para kelompok-kelompok ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ada pihak pemerintah, ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, dan kelompok mana saja yang semua memiliki gerak hati yang sama dalam hal ini, perlindungan terhadap hak hidup. Nah, mungkin Pak Saul sedikit menjelaskan dari tahun 2016 sampai hari ini terkait dengan internal gereja di Keuskupan Timika. Kira-kira kelompok-kelompok ini apakah sudah intens untuk didekati atau ada periode-periode tertentu membangun jaringan bersama kelompok ini? Silakan. Pertama, sebelum masuk ke sana itu gerakan Tungku Api Kehidupan ini dia punya dua bidang, malah tiga. Yang pertama itu perlindungan tanah, hutan, dan sebagainya, dusun yang menjadi ruang hidup dari masyarakat. Yang kedua itu pengelolaan, bagaimana tanah diolah supaya bermanfaat bagi masyarakat dan kemudian dia juga berguna untuk kebahagiaan bersama. Yang ketiga itu kemudian ditambahkan itu rekonsiliasi ya, berdamai dengan sesama, dengan alam, dengan pencipta, karena kita melanggar hukum alam dan melanggar perintah pencipta dengan cara merusak alam itu. Dan yang kerja itu SKP Keuskupan Timika punya tugas untuk beriman. Jadi SKP turun untuk membangun kesadaran diskusi dengan masyarakat tentang hak-hak. Fungsi pengelolaan itu ada di PSE, pastoral sosial. Rekonsiliasi nanti tugas keuskupan sebagai institusi. Nah, dalam sebagaimana biasanya juga PSE, selain badan pengurusnya sebagai komisi ada di kantor keuskupan, tetapi cabangnya itu sampai mengikuti struktur gereja, maka dia sampai di dekanat-dekanat dan paroki. Jadi secara internal sebenarnya dari segi kelembagaan atau kalau semua eksternal ya menurut saya, kalau dihubungkan dengan pertanyaan pertama, apakah ini juga menjadi tanda kehadiran gereja? Ketika situasi Papua yang semakin buruk, gereja coba dari bantu. Tapi saya pikir jelas juga kalau kita turun untuk bicara tentang gerakan Tungku Api, bicara tentang hak hidup, antusiasme umat di paroki-paroki bagaimana bergetar. Sehingga bagi saya jelas ini, apalagi dengan beberapa potongan-potongan sebuah dari musim itu ya sekarang jadi viral. Ya, sekarang lagi viral. Stop jual tanah misalnya ya, misalnya. Oke. Atau orang Papua tidak hidup dari hasil jual tanah. Iya. Orang Papua bisa hidup tanpa kelapa sawit. Atau juga Monsinyur John itu bilang, kami bisa hidup tanpa kelapa sawit, tetapi tidak bisa hidup tanpa tanah. Macam-macam ini. Semboyan-semboyan pendek-pendek yang kemudian oleh
macam-macam kalangan itu adalah Lewat media sosial, media sosial ya. itu disebarkan cukup luas. Jadi itu dalam kaitan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, apakah dengan gerakan Tungku Api ini gereja benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat dan umat itu? Saya pikir ya. Karena secara struktural itu kelembagaan PSE dan SKP itu sampai di tingkat paroki, bahkan di bawahnya. Jadi dari segi struktural gereja sudah selesai. Tinggal bagaimana gereja itu berdasarkan struktur yang ada itu mengembangkan ide dan gerakan Tungku Api ini sebagai kerja bersama untuk bumi kita yang satu dan sama ini. Sementara di masyarakat yang lebih luas memang kita bisa lihat bahwa tanda gereja hadir itu dengan misalnya itu beredarnya slogan-slogan pendek dari Monsinyur Don Sakli. Oh, seperti jangan stop jual tanah. Ya, bukan jangan stop, jangan jual tanah. Ya. Kalau jangan stop itu artinya terus jual. Ya, jangan stop jual tanah. Stop jual tanah. Atau Poskopia bilang itu orang Papua tidak hidup dari hasil jual tanah, tetapi dari hasil olah tanah. Atau orang Papua tidak bisa hidup tanpa tanah. Ya. Orang Papua tidak bisa hidup dari kelapa sawit, tetapi dari hasil olah tanah. Dan macam-macam slogan pendek-pendek yang beredar di macam-macam platform media sosial itu. Ini menurut saya tanda bahwa gerakan ini sebenarnya sudah merebut hati masyarakat, umat. Tinggal gereja kita bagaimana gereja itu sebagai institusi bergerak lebih kuat lagi untuk menjadikan gertak sebagai pola hidup bersama. Satu yang mesti bisa dibuat oleh gereja misalnya, di Biak itu akhir-akhir ini masyarakat ada tolak-tolak tanah mereka. Saya pikir gereja Katolik di sana ada dua paroki, yang tidak boleh tenang, tidak boleh rasa itu urusan di luar gereja. Seperti Rudolf bilang, kita hadir, gereja hadir, itu bukan untuk hanya umat di dalam lingkaran kita, bukan hanya dalam gereja Katolik, tapi untuk semua. Gereja itu untuk semua. Sejauh kita memahami gereja sebagai persekutuan umat beriman, maka semua kita tahu. Kurang lebih begitu. Oke. Setelah kita melihat sedikit latar belakang, lalu arah dan tujuan siapa saja yang terlibat, memang kita tahu bahwa sebuah pemikiran ini sebenarnya gereja tidak bisa sendiri. Ini kita sepakat dulu sampai di situ. Dan gereja gereja hanya menyuarakan semacam himbauan-himbauan untuk memberikan sebuah pengertian kepada umat secara khusus, tetapi masyarakat pada umumnya. Sehingga bagaimana kita saling bergandengan tangan untuk menyelamatkan tempat hidup, tempat tinggal kita, alam terutama, perlu mendapat sebuah gerak bersama untuk menjaga. Dan yang menjadi secara khusus gereja Katolik, yaitu Keuskupan Timika pada umum khususnya itu sejauh ini pola pendekatan atau informasi-informasi apa saja yang sudah dibuat atau mungkin sedang direncanakan yang akan dibuat ke depan, atau komunikasi seperti apa yang sudah dibangun selama ini untuk terus menggaungkan bahwa gerakan Tungku Api ini menjadi mendarah daging seperti apa yang tadi sudah dijelaskan, untuk bagaimana menjadi pola hidup. Nah, apakah ada sedikit penjelasan di sana? Saya pikir sampai sekarang dan kapanpun itu sebenarnya ada di sejumlah kesempatan, biasanya di sejumlah kesempatan
pokok tentang gerakan tungku api sebenarnya banyak aspek di situ, antara lain hak hidup itu. Selalu disampaikan, selalu diutarakan lagi disampaikan bahwa ini penting bagi kita, ini kita harus lakukan bersama, ini sebagai gerakan kita, karena ini menyangkut kita punya kehidupan masa depan, bersama, ya, kelanjutan, ke depan. berkelanjutan. Pada sejumlah kesempatan sampai hari ini pihak Keuskupan dalam hal ini SKP selalu diminta untuk menyampaikan topik atau hal yang terkait dengan itu, tentang hak hidup misalnya, itu tema besar ya. Misalnya ini bulan ini tanggal 2 besok ada pembukaan Muspas Mei di Komopa. Nah, ini juga bagian ini jadi hak hidup itu SKP juga diminta untuk hadir di sana dan menyampaikan sesuatu terkait dengan itu. Dan ini momen bagus dalam Musme ini karena bukan saja musyawarah, bukan saja oleh kelompok yang dikatakan tapi banyak pihak datang, bahkan dari pemerintah juga ada bagian di situ. Dan sekali lagi ini kesempatan. Jadi ini momen yang macam begini yang selalu kalau dari pihak Keuskupan diundang, kami pasti menyuruhkan hal yang sama. Sampai hari ini. Dan ini tim SKP akan ada di sana dan pasti hal ini akan disampaikan. Oke, artinya di dalam Keuskupan sendiri ada momen-momen tertentu, salah satunya yang akan terjadi besok pada Muspas Mei tanggal 2 itu, bagaimana masyarakat secara khusus di sana juga mau melihat terkait dengan gerakan tungku api. Pasti ada banyak materi-materi atau topik-topik yang akan dibahas, dan kesempatan baik itu SKP juga akan hadir di sana sehingga memberikan penguatan lagi, bahkan mungkin sebagai penegasan supaya apa yang sedang dan yang sudah dipikirkan sedang dijalankan dan terus diusahakan ke depan itu menjadi gerakan bersama umat setempat di sana. Oke. Saat itu kita lihat banyak oleh pemerintah khususnya dari pihak di luar gereja sebagai institusi ya. Ada pemerintah yang beri bantuan kepada masyarakat, misalnya bibit kopi, bibit ikan, atau alat jaring, siapkan pasar. Ini sebenarnya secara tidak langsung ini bagian dari gerakan tungku api. Bagian dari gerakan tungku api. Artinya bagaimana masyarakat itu dibuat mandiri. Mereka diberdayakan. Dan saya pikir ini maksudnya gerakan tungku api. Yang kita gandeng pemerintah itu maksudnya supaya pemerintah lihat gerakan ini dia punya bunyi bagus, jadi kami bikin sesuatu gitu. Mengapa pakai ini mestinya tadi di awal, tapi mengapa pakai nama tungku api? Dalam banyak budaya di Papua itu, di Honai-Honai khususnya, atau di rumah-rumah asli itu, tungku api selalu ada di tengah. Di tungku api ini orang masak, bagi makan, untuk makan sama-sama. Kalau dingin orang pasang api, duduk jemur badan, asar badan, diskusi. Di situ orang membagi kasih lewat makanan, membagi hidup, membagi sejarah suku, membagi macam-macam hal di sana. Hidup dibangun di situ. Maka uskup selalu bilang tungku apimu tidak boleh padam, harus menyala. Karena kalau tungku api padam, selesai. Manusia orang tidak ada tanda kehidupan, orang duduk kumpul ya. Ini kalau sudah tidak ada api itu orang sudah tidak bisa makan. Kalau bukan kembali ke zaman batu, berarti orang mati. Zaman batu artinya makan mentah. Uskup menangkap filosofi yang berakar pada kehidupan masyarakat, baik itu di gunung maupun di pantai. Memang dalam konteks penyebutan tempat, di gunung kita sebut Honai ya. Di pesisir pantai, Bevak pasti ada tungku api di sana. Itu simbol kehidupan ada. Oke. Begitu kira-kira. Oke, baik.
para pemirsa dan sahabat Komsos dimanapun berada, dan juga saya sapa para pemirsa khusus masyarakat Papua yang ada di tanah Papua yang kita cintai ini, dan secara khusus di Keuskupan Timika. Kita harus sepakat bersama-sama. Ya, salah satunya jangan jual tanah. Maka kita juga harus punya semacam spirit bersama. Kita mau katakan stop jual tanah. Mungkin supaya seimbang itu, jadi kan hukum ekonomi ini kalau ada pasar tersedia maka orang jual. Oke. Tapi kalau ada permintaan maka stoknya tersedia. Jadi kita mesti seimbangkan dengan katakan bahwa jangan jual tanah dan jangan beli tanah. Oke. Karena dengan jual tanah, engkau matikan kau punya tungku api. Dengan beli tanah, engkau matikan tungku api saudaramu. Saudara. Ya. Baik. Kira-kira Pak Rudolf mungkin ada statement penutup, closing penutup dari podcast pada kesempatan ini. Apakah Pak Saul mau, sebelum kita kasih ke Pak Rudolf? Saya pilih tadi. Oh, ini sudah. Yang tadi itu menjadi jangan jual tanah dan jangan beli tanah. Oke, baik Pak Rudolf, mungkin ada yang mau disampaikan? Saya secara khusus mau sampaikan terima kasih kepada Signis Indonesia yang memberi ruang ini untuk kami bisa sampaikan pesan mengenai gerakan Tungku Api. Itu yang pertama. Yang kedua, Keuskupan harus tetap menjadi penggerak pro kemanusiaan, ciptakan peluang untuk orang tetap bisa hidup sebagai manusia secara wajar. Dan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aspek kehidupan itu, yang tidak pro kehidupan, kita harus bilang jangan, tidak, salah. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudolf yang telah memberikan kata-kata peneguhan sekaligus kata-kata penutupnya. Baik, saya juga sedikit penegasan saja dalam podcast yang pertama ini. Kita sudah coba melihat sebuah gerak bersama yang diinisiasi oleh almarhum Bapak Uskup John Philip Sakslil dengan sebuah tema besar yang terus digaungkan dari tahun 2016 sampai hari ini. Itu menjadi program bersama, gerak pastoral bersama, gerakan Tungku Api Kehidupan yang disingkat GERTAK. Nah, ini memberikan sebuah arti mendalam tentang bagaimana masyarakat umat setempat selalu memperoleh kepastian tentang hak hidupnya, hal-hal yang menjadi dasar tentang hidupnya. Gereja tetap bersama mereka dengan semua realitas yang ada hari ini. Itu memberikan sebuah gambaran ke depan. Kalau gereja tidak hadir bersama umat, gereja tidak hadir di tengah masyarakat, maka pasti saudara-saudara kita, akar rumput kita akan tersingkirkan. Dan kita percaya bahwa gerak yang telah menjadi spirit bersama ini, mari saya mengajak kita semua secara khusus di tanah Papua dan lebih khusus lagi di Keuskupan Timika. Mari kita semua dari pantai sampai ke gunung-gunung, lembah-lembah, jangan lupa jaga tanah sebagai ibu kita, karena di sanalah tempat kita hidup, kita ada, kita berkarya di sana. Demikian untuk pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Saul untuk berjumpa pada kesempatan ini sebagai narasumber. Pak Rudolf juga yang sudah hadir bersama pada kesempatan ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua masyarakat yang ada di tanah Papua maupun dimanapun Anda berada.
kami dari tanah Papua, dari Keuskupan Timika, kami menyampaikan salam. Tuhan memberkati kita semua. Amolango Nimawitimi Saipa.